Oke, kali ini kita akan bahas tentang fluida statis, yaitu subbab tentang tekanan. Tekanan ini adalah desakan yang dialami oleh sebuah titik akibat gaya yang bekerja tiap satuan luas. Di mana contoh kasus sederhananya yaitu ambil ballpoint dan posisikan ujung yang runcing di atas telapak tangan Anda. Dorong ballpoint dan perbesar gaya tekannya sedikit demi sedikit. Apa yang Anda rasakan, semakin sakit atau tidak? Kemudian, lakukan kegiatan di atas tetapi posisi ballpointnya dibalik. Naikkan gaya sedikit demi sedikit, bandingkan dengan kegiatan yang pertama. Sakitnya akan sama atau berbeda. Kalau kalian bilang sakitnya berbeda dan lebih sakit kegiatan yang pertama, yang artinya lebih sakit di saat ujungnya runcing, itu benar karena secara matematis tekanan itu ditulis dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas. Jadi dari rumus ini bisa terlihat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin kecil luas penampang, maka tekanannya semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar luas penampang, maka tekanannya semakin kecil. Oleh karena itu, biasanya wanita-wanita yang pakai sepatu high heels, di mana ujungnya runcing, itu akan merasa cepat pegal dibandingkan dengan memakai sepatu flat shoes atau sepatu boots yang luas penampangnya itu rata. Kemudian kedua adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam, gaya yang ada pada zat cair diam terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Secara matematis kita tulis pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian atau kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Kemudian ada yang namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total yang dialami suatu titik atau benda yang berada pada kedalaman tertentu. Secara matematis kita tulis P sama dengan P0 plus Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah kedalaman, dan P0 adalah tekanan atmosfer. Kalau di soal tekanan atmosfer tidak diketahui berapa, tekanan atmosfer itu bisa kita tulis 1 atm atau sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya kita ke latihan soal. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, pertama kita bisa tulis H-nya. H itu dihitung dari permukaan sampai ke titik bendanya, berarti dari sini sampai ke sini. Karena dari permukaan sampai dasar adalah 140 dan dari dasar sampai ke ikan adalah 60, maka H-nya bisa ditulis adalah 140 dikurangi 60 cm, sama dengan 80 cm. Ini masih dalam satuan cm, jadi kita perlu ubah ke satuan internasional untuk ketinggian atau kedalaman, yaitu meter. Berarti 0,8 m. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah tekanan hidrostatis, pH, berarti P sama dengan Rho kali G kali H, di mana ini adalah Rho-nya, berarti Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, dan ini adalah percepatannya, berarti G sama dengan 10 N per kg. Tinggal dimasukin ke sini, berarti pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8000 Pascal. Oke, lanjut ke nomor 2. Suatu zat cair mempunyai kerapatan 1020 kg per meter kubik. Tekanan zat cair akan menjadi 101% dari tekanan pada permukaan atau tekanan atmosfer, di mana nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kalau di soal disebutkan tekanan atmosfernya berapa, berarti pakai yang di soal. Tapi kalau tidak disebutkan, pakai yang tadi saya sebutkan ya. Pada kedalaman titik-titik dari permukaan sama dengan G-nya adalah 9,8 meter per second. Jadi yang ditanya itu kedalamannya, H-nya. Kan kita tahu bahwa ini pakai tekanan mutlak ya. P sama dengan P0 plus pH.
Dimana P0-nya, dia bilang nih, P0-nya itu adalah 101% dari, P-nya itu 101% dari P0. Berarti kita bisa tulis 101% P0 sama dengan P0 tambah pH. Pindah ruas berarti 101% P0 dikurangi P0 sama dengan pH. Kita bisa tulis 101% P0 dikurang ini kita bisa tulis jadi 100% karena 100% itu kan sama dengan 1 juga ya. Jadi tinggal 1% P0 sama dengan pH. Nah, dari sini kita bisa jabarkan. Saya tulis di atas. pH-nya itu bisa dijabarkan dengan rho G kali H. 1% itu kan 0,01. P0-nya yang ini. Berarti 1,01 kali 10 pangkat 5. Rho-nya adalah massa jenis air. Massa jenis air ini kerapatannya yang ini. Berarti 1020, G-nya yang ini 9,8 dan H-nya yang kita cari. Tinggal dipindah ruas, nanti dapat nilainya adalah 0,10 M atau bisa diubah ke cm jadi 10. Jadi soalnya bebas ya, kalau misalnya ada pilihan ganda itu bisa dalam senti, bisa dalam meter. Kalau dalam esai bisa sentimeter atau meter. Kalau di pilihan ganda tergantung dia maunya dalam apa. Sampai sini sudah benar, sampai sini juga sudah benar. Nah, itu ya latihan soal kita hari ini.